Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Ahmad Fauzan MSI, dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa, teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam kelas HKID IAIN Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Saskia Wibrandi dengan NIM 1120144. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Fikih Jinayah dengan membawakan 3 tema, yakni tema yang pertama yakni dengan Jarmah Hudud, dan yang kedua yakni tentang Kisos dan Diyat, yang ketiga yakni tentang reformasi dan positifikasi hukum Islam. Yang pertama yang saya jelaskan ini ya sedikit. Yang pertama yakni tentang Jarmah Hudud. Jarmah Hudud adalah jarimah tindak pidana yang sudah ditetapkan atau yang ditentukan di dalam Al-Quran. Jarimah hudud, dan sanksinya ini adalah ada sanksi pencabukan, pidana mati, salib, pemotongan anggota tubuh, pengasingan maupun pembuangan. Nah, bentuk ataupun sanksi dalam Jarmah Hudud ini dikelompokkan menjadi 3, yakni 3 dikelompokkan menjadi 5, yakni yang pertama tindak pidana atas jiwa, yang kedua tindak pidana atas anggota tubuh, tindak pidana yang ketiga yakni tindak pidana atas kemerdekaan, atas kekayaan, yang keempat tindak pidana atas kemerdekaan, yang kelima yakni adanya kewajiban puasa kafarah. Nah, puasa kafarah ini adalah sanksi religius pada pelaku tindak pidana Jarmah Hudud. Nah, untuk bentuk-bentuknya itu dalam sanksi-sanksi itu, yang pertama ini pada tindak pidana atas jiwa. Pidana atas jiwa ini sanksinya ya ini ada pidana bunuh dengan pedang dan pidana pencabukan maupun pidana dengan pidana mati ya, khususnya dengan penyalipan. Dan pidana yang kedua yakni pidana atas anggota badan atau anggota tubuh dengan pidananya yaitu memotong tangan dan kaki, memotong tangan atau kaki, pencabukan atau didera, dan pemukulan atau dengan menggunakan tangan, ataupun pemukulan dengan menggunakan tongkat. Dan yang ketiga yaitu pidana atas harta kekayaan. Yang keempat pidana atas kemerdekaan. Pidana yang atas kemerdekaan ini bisa sanksinya yakni pidana pembuangan maupun pidana pengasingan di luar ataupun pidana penjara. Dan yang kelima yaitu adapun kewajiban untuk membayar kafarah atau untuk berpuasa dan kafarah. Nah, tindak pidana hudud ini adalah kejahatannya paling berat dalam hukum pidana Islam karena terkait erat dengan kepentingan publik. Nah, tindak pidana ini dianggap maupun diancam dengan hukuman had. Hukuman had di sini ya hukuman dengan atas kehendak Allah, itu dengan hukuman had. Nah, untuk perbuatan maupun tindakan pidana dalam kategori hudud ini yakni yang pertama ada zina.
Yang pertama ada zina, yang kedua ada tuduhan perbuatan zina, yang ketiga ada minuman keras, yang keempat adalah murtad, yang kelima itu pencurian. Itu bisa dikatakan dalam jarimah hudud. Yang pertama definisi untuk jarimah hudud yang pertama ini pada zina. Zina ini dasar hukumnya pada Quran surat Al-Nur ayat 2. Nah, di sini pada itu ada peristiwa tentang perbuatan zina. Zina yang dilakukan pada laki-laki yang belum menikah atau lajang maupun perempuan yang belum menikah, yaitu masih perawan. Dengan bisa disebut itu dengan ghairu muhsan, di mana hukumannya yakni dengan dicabuk dengan 100 kali. Dan untuk pezina wanita maupun laki-laki yang sudah menikah, ya ini bisa disebut dengan muhsan, ya ini dengan hukuman rajam. Di sini hukuman rajam yang dimaksud adalah penguburan anggota badan ini, penguburan sampai leher. Jadi seluruh badan itu dikubur kecuali kepala. Kepala itu masih terlihat di atas tanah. Jadi hukum rajam ini dilempari batu hingga dia meninggal. Itu yang perbuatan tindak pidana pada perbuatan zina. Yang kedua adalah tuduhan palsu terkait adanya perbuatan zina. Nah ini bisa dihukum dengan 80 kali jerat. Yang ketiga yaitu minuman keras atau khamr, dan ini bisa dihukum dengan 40 sampai 80 kali jerat. Nah, untuk murtad yang keempat ini adalah murtad atau rid. Murtad di sini adalah keluar dari agama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ketika ada orang yang keluar dari agama Islam, itu disebut dengan murtad. Dan jika orang itu tidak dibujuk 3 kali itu tidak kembali lagi, kalau masih kembali itu masih bisa diterima. Tapi kalau 3 kali pernyataan itu sudah dia tidak bisa kembali, maka bisa dijatuhkan atau sanksinya yaitu hukuman mati. Nah, itu untuk tindak pidana murtad. Yang kelima yaitu adalah pencurian. Pencurian ya ini mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini hukumannya bisa saja tentang potong tangan. Itu bisa saja hukumannya potong tangan. Dan untuk itu mungkin dari saya penjelasan tentang jarimah hudud itu mungkin itu. Dan yang kedua yaitu materi tentang kisos dan diat. Kisos yang saya tahu yaitu memotong atau membalas suatu perbuatan pelaku yang setimpal dengan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, sedangkan diat sendiri yakni suatu pelaku itu membayar suatu denda kepada korban. Nah, untuk itu dalam jihad juga ada beberapa pembunuhan. Di antaranya yakni pembunuhan disengaja. Pembunuhan disengaja yaitu seseorang membunuh orang lain dengan sesuatu yang pada umumnya dapat membunuh orang lain, atau seorang memperlakukan orang lain yang pada umumnya itu dapat membunuh orang lain. Nah, ini untuk sanksi diatnya itu dengan membayar 100 unta dengan perincian 30 unta yang sudah dewasa, 30 unta yang masih
kecil atau muda, 40 yang masih bunting maupun yang masih hamil. Nah, untuk yang pembunuhan yang kedua, ya ini pembunuhan mirip sengaja. Adalah pembunuhan yang sengaja dilakukan akan tetapi menggunakan suatu alat yang umumnya tidak bisa membunuh seseorang. Nah, untuk ini dengan itu dietnya yakni 100 ekor unta dengan perincian 40 ekor diantaranya yakni bunting. Dan yang ketiga yaitu pembunuhan tidak sengaja. Ya, ini ada dua bentuk pembunuhan yang tidak sengaja ini. Pertama, pelaku melakukan tindak pidana yang tidak bermaksud menimpakan perbuatan itu kepada pihak yang terbunuh. Dan yang kedua, pelaku membunuh seorang di negeri kafir yang ia sang kafir, tapi ternyata ia seorang muslim namun menyembunyikan keislamannya. Dengan sanksi pelaku ini yakni dengan sanksi kafar saja, tidak wajib membayar diyat. Dan yang keempat, ini adalah pembunuhan terjadi karena ketidaksengajaan. Nah, untuk yang adapun pihak-pihak yang wajib membayar tentang ziyad ini untuk kasus pembunuhan disengaja diambil dari harta pembunuh, bukan akilahnya. Pembunuh mirip disengaja, tidak disengaja, dan pembunuhan yang terjadi karena ketidaksengajaan, maka diyatnya dibebankan atas akilah. Akilah di sini adalah asabah yang tidak mewarisi kecuali sebagian yang diwarisinya. Bentuk pidana kisos maupun diyat yaitu pidana mati, kisos atas jiwa, pidana pelaku fisik atau anggota badan lainnya, kisos atau badan, kisos denda atau jiwa, diyat atas jiwa, pidana denda atas perbuatan atau perlakuan, diyat perlakuan. Nah, diyat ini ada beberapa diyat. Ini diyat berat yakni 100 ekor unta, dan diyat yang tidak berat yakni dengan 100 unta diambil dari pembunuhan itu tidak sengaja dan pembunuhan terjadi tidak dengan kesengajaan. Nah, untuk itu mungkin dari saya untuk diyat. Nah, untuk reformasi maupun positifikasi hukum pada hukum Islam, ini reformasi atau positifikasi hukum Islam itu upaya untuk hukum-hukum itu masuk ke dalam hukum-hukum dalam negara. Nah, untuk contoh transformasi kaidah-kaidah hukum Islam ke hukum positif, ya ini pada UU tentang wakaf, undang-undang tentang zakat, undang-undang tentang perbankan syariah, dan undang-undang tentang asuransi syariah. Rancangan undang-undang tentang hukum terapan peradilan agama subjek hukum dari hukum positif ini nantinya berlaku khusus bagi warga negara yang beragama Islam atau yang secara sukarela menundukkan diri kepada hukum Islam di Indonesia khususnya. Mungkin itu saja penjelasan materi tentang jarimah hudud, kisos dan kisos dan diyat. Yang ketiga yaitu reformasi dan positifikasi hukum Islam. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak dosen Ahmad Fauzan MSI
Saya sangat terima kasih karena dengan adanya tugas ini bisa menambah wawasan pada saya, khususnya pada saya sendiri. Dan apabila ada kata-kata yang kurang bermaksud atau susah untuk dipahami, mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.